Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Banyu286. Kali ini gue akan mereview sekaligus memberikan tutorial cara pasang modul kekinian, yaitu modul Blitz lampu pesawat. Modul ini gue beli seharga sekitar 60 ribuan di salah satu marketplace. Penampakan modulnya ini kecil ya. Ini juga sudah waterproof. Nah, modul ini dilengkapi oleh 3 kabel input dan 2 kabel output. 3 kabel inputnya itu ada merah, hijau, dan hitam. Outputnya itu ada merah dan hitam. 3 kabel input dan 2 kabel output. Nah, modul ini juga dilengkapi pengaturan kecepatan kedipan saat lampu rem dipencet ya. Jadi kita bisa atur sesuai keinginan untuk kecepatannya. Modul ini diklaim maksimal mampu mengangkat 24 watt ya, maksimal 24 watt. Dia bisa mengangkat watt yang bisa dia mampu angkat supaya bisa berfungsi. Dan modul ini juga khusus menggunakan hanya bisa digunakan untuk lampu LED ya, yang sudah LED. Jadi kalau belum LED katanya sih tidak bisa. Nah, ini kabel outputnya ada 2, positif dan negatif. Penampakannya seperti ini, 3 kabel input, 2 kabel output. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan sama-sama saksikan video gimana sih cara pasangnya, tutorial. Untuk teman-teman bisa saksikan video ini sampai habis, jangan di skip supaya bisa dan tidak gagal paham gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke tutorial cara pasangnya. Sekarang kita lanjut ke video tutorial gimana sih cara pasangnya modul Blitz pesawat ini di lampu rem NMAX gue ini. NMAX gue NMAX tahun 2018 ya. Nah, langsung aja teman-teman bisa buka 4 baut behel. Itu bautnya itu ukurannya itu adalah 12 mili. Teman-teman bisa gunakan kunci pas atau kunci T atau kunci Y, bebas teman-teman punya kunci apa, yang penting kuncinya ukurannya 12 mm. Nah, kita buka 4 baut yang ada di behel ini untuk pemasangan modul Blitz pesawat yang lagi kekinian zaman now. Sebelum kita lanjut ke video tutorial cara pasangnya, kita saksikan dulu ini penampakan lampu NMAX NREM yang belum dipasang modul ya. Penampakannya seperti ini standar. Jadi lampu LED-nya yang di atas itu hanya nyala saat direm aja ya. Dia belum dipasang modul Blitz pesawatnya. Jadi penampakannya seperti ini. Di situ juga ada mata elang ya, atau disebut eagle eye. Nanti gue kasih juga cara pasangnya, tutorialnya gimana sih, sambungnya kemana sih kabelnya. Ya, di situ juga ada lampu cover ya di atas lampu rem itu, nanti juga ada cara pasangnya, bisa disaksikan. Ya, selanjutnya kita langsung buka ya behelnya. Yang tadi udah kita buka bautnya ada 4, yaitu baut ukuran 12 mili. Tinggal dibuka, itu gampang banget. Lanjutnya kita buka ini mata elang atau eagle eye. Gue juga akan mengganti mata elang ini. Mata elang yang sekarang gue pakai ini umurnya udah sekitar 2 tahun ya. Dari motor ini baru gue langsung pasang. Ini sebenarnya masih nyala, cuman gue pengen ganti dengan model yang lain yang lebih terang. Ini menurut gue kurang terang, karena ini gue pakai gue udah 2 tahun. Ini masih fungsi sih ya. Itu ada 2 baut. Itu ada 2 baut ya untuk membuka cover atas. Ini variasi ya,
variasi. Nah, di variasi itu ada lampu remnya, itu juga akan nanti disambung. Gimana sih caranya, nanti bisa kita saksikan sama-sama bagaimana cara pasangnya. Ini sebelumnya kita copot-copotin dulu ya lampunya untuk memudahkan proses pemasangannya. Ya, selanjutnya yang kita buka itu adalah baut klip ya. Baut klip yang ada di kanan kiri itu ada masing-masing dua baut klip. Itu caranya tinggal tekan aja baut yang di tengahnya itu pakai obeng atau pakai kuku juga bisa. Tinggal tekan, tinggal cabut baut klipnya. Ada dua, di kanan dua, di kiri dua, total 4. Jadi teman-teman bisa buka bautnya. Nah, itu penampakan baut klipnya bisa dibuka, ada 4. Kemudian kita copot lampu stop lampnya ya. Kita copot lampu stop lampnya. Teman-teman bisa buka. Ini pelan-pelan aja ya, emang agak susah. Teman mudah sih sebenarnya kalau udah tahu triknya. Diangkat dulu karena dia ada sepanca pentolnya, yang penahannya. Jadi pelan-pelan supaya tidak patah itu dia punya bracket. Pelan-pelan aja, dibengkek-bengkek pelan-pelan supaya dia bisa keluar. Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa nanti bisa patah dia pegangannya, malah nanti jadi oblak untuk stop lampnya. Gitu, dibuka aja pelan-pelan. Ya, ini kalau sudah terbuka bisa lanjutnya setelah berhasil kita buka stop lampnya. Selanjutnya kita buka 2 soket. Di situ ada 2 soket. Yang pertama itu ada soket warna hitam. Itu soket warna hitam itu adalah lampu rem yang berfungsi untuk lampu rem LED ya, yang lampu rem bawaan. Dan yang satu lagi ada soket warna putih. Itu adalah soket lampu senja dan lampu rem. Dan lampu sen. Nah, itu adalah soket rem ya, yang akan kita aplikasikan atau kita pasang modul pelit pesawatnya di lampu rem tersebut. Nah, itu soket warna hitam itu agak susah ya dibukanya kalau yang belum tahu caranya. Caranya itu adalah di situ ada penguncian, ada kunciannya semacam kayak kancing. Jadi caranya harus dicongkel ya, bisa pakai kuku atau yang kukunya agak panjang bisa dicongkel pakai kuku, atau bisa dicongkel pakai obeng ya, obeng minus atau besi kecil. Jadi harus dicongkel untuk dibuka kunciannya, baru ditarik. Jadi jangan dipaksa, nanti teman-teman dipikir harus dipaksa gitu, ntar malah patah. Tapi caranya harus dicongkel dulu kunciannya, setelah dicongkel baru tinggal tarik. Itu udah gampang. Kalau kunciannya udah bisa dicopot, itu bisa ditarik dengan mudah. Nah, ini penampakan masih asli ya sebelum kita aplikasikan modul. Nah, ini adalah 2 soket ya, ada hitam ada putih ya. Nah, ini yang putih ini untuk lampu senja dan sen. Nah, yang hitam ini yang harus kita potong ya. Jadi pemasangan modul blitz pesawat atau modul genit itu harus dipotong ya untuk soket warna hitam itu. Jadi arus listrik harus dari aki harus melalui modul baru ke rem LED. Jadi nggak bisa di jumper. Saya ulangin lagi, untuk pemasangan modul itu tidak bisa di jumper. Jadi harus dipotong kabel gitu. Kecuali untuk lampu senjanya, nanti kita bisa lihat sama-sama kalau lampu senja bisa di jumper ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa kupas dulu kabel warna kuning dan warna hitam yang rem yang tadi gue gunting yang gue potong. Itu kita kupas sedikit kabelnya untuk disambungan ke modul nantinya.
Teman-teman bisa gunakan cutter atau gunting atau lainnya, bisa rapi ya. Sedikit aja kita kupas kabelnya untuk agar bisa kita sambungkan ke modul. Selanjutnya setelah kita kupas kabel warna kuning dan warna hitam yang dari rem yang kita potong, selanjutnya kita ke soket warna putih. Di situ di soket warna putih itu ada 4 kabel kalau nggak salah. Adalah untuk lampu senja dan lampu sen dan satu negatif, ada 4 kalau nggak salah. Nah, di situ ada kabel warna biru. Nah, kabel warna biru itu yang kita sobek sedikit, tapi ya nggak usah sampai dipotong ya. Kita hanya perlu disobek sedikit untuk menjumper kabel dari modul gitu. Jadi dia butuh listrik dari arus lampu senja untuk mengaktifkan kedipan pesawat yang tadi teman-teman lihat di video awal. Itu tinggal sobek dikit aja untuk kita selipkan nanti di untuk kita jumper ke modul ya. Nah, untuk kabel dari input modul itu yang kita jumper ke lampu senja itu adalah yang warna merah. Jadi yang warna merah dari input modul itu di jumper ke warna biru, kabel warna biru di soket warna putih. Itu nanti bisa kita lihat gimana caranya. Nah, ini penampakan modulnya yang tadi kita review di awal video ini. Nah, di situ ada 2 kabel output, 3 kabel input ya. Kabel input itu udah hitam, merah, dan hijau. Nah, itu kabel yang warna hijau itu untuk positif dari lampu rem ya. Nah, lampu rem itu warna kuning, yang dari bawaan motor itu yang ada arus positifnya itu warna kuning. Sementara untuk yang kabel warna hitam itu di negatifnya lampu rem ya, di negatifnya lampu rem, atau teman-teman bisa sambung ke baut ground atau body ya, baut kalau nggak mau di situ. Nah, untuk pemasangan kabel warna merah modul input masuk di jumper ke kabel warna biru ya, yang tadi kita kupas sedikit untuk lampu senja. Nah, ini cara pasangnya. Sebelumnya kita masukin dulu heatshrink atau selongsong bakar. Selongsong bakar yang gue pakai ini ukurannya sekitar 2 atau 3 mili ya, gue lupa untuk pastinya, sekitar 2 atau 3 mili. Nah, ini warna hijau gue sambung ke warna kuning lampu rem. Jangan lupa warna hijau, kabel warna hijau ini adalah untuk disambung ke positif dari lampu rem, positif atau arus dari aki langsung ya. Itu warna kuning di lampu remnya NMAX ini. Nah, masing-masing motor untuk ini macam-macam ya, tapi kalau NMAX sendiri biasanya standarisasinya itu Yamaha itu untuk lampu rem itu menggunakan lampu warna kuning untuk arus positifnya gitu. Nah, ini kita pasang selongsong bakar atau heatshrink, kita panasin untuk agar rapi dan mencegah konsleting ya, nggak terjadi konsleting. Nah, ini kabel input dari modul itu warna merah. Yang ketiga itu warna merah itu akan kita jumper ke warna biru dari soket warna putih. Nah, itu kabel warna biru itu adalah kabel dari lampu senja ya. Nah, seperti itu cara jumpernya. Tinggal di jumper aja kabel warna merah ke kabel warna biru untuk lampu senja. Tapi untuk warna hijau dan warna hitam itu harus diputus ya. Nah, karena posisinya seperti itu tidak bisa menggunakan selongsong bakar atau heatshrink untuk menutup sambungan, kita gunakan isolasi aja ya, biar gampang. Kita gunakan isolasi untuk menutup sambungan yang kita sambung barusan supaya tidak terjadi konslet ya apabila terjadi sentuhan dengan kabel lain yang terbuka. Bisa diisolasi
kecil aja atau pendek aja supaya nggak terlalu ribet untuk masangnya. Nah, seperti ini penampakan perkabelan inputnya. Ini sudah selesai untuk perkabelan input pemasangan normal ya. Ini untuk kalau pemasangan normal udah jadi seperti ini untuk cara sambung untuk kabel inputnya ya. Hijau ke lampu rem, hitam ke lampu negatif rem, merah ke kabel warna biru untuk senja ya. Nah, ini kita lapisin lagi yang selongsong bakar tadi kita lakukan, gunanya untuk memberi proteksi double ya dari sambungan yang kita lakukan tadi. Sebenarnya nggak wajib diisolasi, cuman gue lebih seneng dan lebih merasa safety apabila diberikan proteksi double gitu. Ini sih pendek aja lah, tipis aja, sedikit aja isolasinya untuk biar lebih safety dan lebih rapi aja sih. Nah, selanjutnya kita rapihin kabel selang yang warna hitam itu yang di belakang itu. Setelah tadi kan gua sobek ya sedikit untuk memudahkan pemasangan dari instalasi. Jadi sekarang kita sambung lagi, kita isolasi aja untuk merapikan selangnya itu supaya kembali seperti semula. Kita rapiin dulu, kita isolasi secukupnya. Ya, kita rapiin aja secukupnya isolasinya. Ya, segitu aja cukup. Jadi seperti ini ya penampakan yang sudah rapi. Nah, sebelum kita sambung outputnya ke stop lamp atau soket warna hitam yang awal, baiknya kita coba dulu ya. Kita coba dulu ke lampu modul 3 mata. Nah, teman-teman bisa gunakan lampu apa aja untuk mengetes apakah penyambungan kabel inputnya sudah sesuai jalur. Kalau sudah, tinggal dicoba. Di situ ada 2 kabel aja yang kita sambung, yaitu merah dan hitam ya, positif dan negatif. Jadi tinggal disambung aja. Ingat awas ya, jangan sampai bersentuhan kabel positif negatif yang itu, baiknya agak dijauhin. Nah, ini saya gunakan lampu LED 3 mata 10 strip ya. Ada 10 strip gitu. Kalau nggak salah sih 1 strip itu 3 watt. Nah, seperti itu. Ketika dia senja itu seperti itu ya. Kedipannya itu adalah jedanya itu 3 detik. Jadi 3 detik per 3 detik dia akan kedip. Begitu. Nah, seperti itu kedipannya per 3 detik dia akan kedip. Nah, untuk kedipan di mode senja itu dia tidak ada pengaturan, jadi sudah paten dari pembuatnya. Jadi sudah disetting, sudah dikunci per 3 detik. Nah, itu penampakan saat direm akan berkedip seperti itu. Itu kedipan cepat ya, seperti lampu segitiganya F1, lampu variasi. Dia model seperti strobo ya, kedip cepat itu. Dan kedipan cepat itu bisa diatur atau di adjustable dengan obeng minus ya di potensio putaran yang ada di box kotak modul. Nah, itu putarannya itu bisa kita putar ke kanan untuk mempercepat, ke kiri itu untuk memperlambat kedipan saat direm ya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan dan selera masing-masing. Untuk kedipan lampu remnya mau cepat, mau sedang, mau lambat itu bisa diatur. Tinggal diputar aja, tinggal diputar-putar kanan kiri, disesuaikan. Kalau sudah selesai baru teman-teman rapikan lagi
dan baru sambung ya, jadi nggak bongkar-bongkar lagi. Nah itu tinggal di setting aja mau kedipannya secepat apa, sesuai selera aja. Nah seperti itu ya kedipannya. Saat direm itu bisa diputer-puter, dia kedip cepet terus. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah untuk salah satu kelebihan modul yang gue beli ini, dia ada pengaturan untuk kedip remnya ya. Rata-rata sih gue lihat di online itu nggak ada rata-rata untuk pengaturan kedip cepat atau lambatnya di kedipan rem. Rata-rata sih dia ngatur di kedipan untuk lampu blitz pesawatnya atau lampu senjanya ya gitu. Nah tadi setelah sudah kita coba tadi fungsi, sekarang kita lanjut ke sambung ke kabel soket, sambung ke soket warna hitam ya, kabel merah ke hitam dari modul itu ke warna kuning dan warna hitam dari soket hitam ya. Tadi ada dua kabel yang kita gunting itu, yang kita putus itu ada warna kuning dan warna hitam. Nah ini gua kasih selang fleksibel ya untuk merapikan perkabelan supaya rapi dan aman dari gigitan tikus. Nah teman-teman bisa lihat di situ dari yang warna kuning dan warna hitam itu adalah gue jumper untuk ke aksesoris lampu lainnya ya, untuk mempermudahkan pemasangan selanjutnya. Dan di sebelum modul itu bisa dilihat ada kabel warna merah dan warna putih. Warna merah dan warna putih itu adalah jumperan dari lampu arus lampu rem dan negatif rem. Jadi belum melalui modul, jadi itu normal arusnya. Nah yang warna kuning dan hitam itu yang sudah melalui modul. Jadi ketika nanti akan memasang atau menambahkan aksesoris lampu lainnya, tinggal di jumper di situ tanpa perlu kita buka yang ada di dalam selang fleksibel tadi ya. Nah ini dua kabel sebelum modul merah hitam, dan setelah modul itu ada dua kabel juga kuning dan hitam, itu positif negatif dua-duanya sama. Nah setelah sudah disambung, teman-teman bisa dites lagi langsung di lampu LED stop lamp NMAX nya sebelum dipasang. Dites dulu apakah sudah normal, jadi supaya tidak kerja dua kali. Dicoba dulu, dipasang dulu soket hitam ke hitam, soket putih ke putih gitu ya. Nah setelah kita pasang modulnya, sekarang kita tes ya di lampu stop lamp NMAX nya. Nah penampakan kedipannya seperti itu. Dia akan di saat mode senja atau kita tidak rem, dia akan kedip seperti layaknya lampu blitz yang ada di pesawat. Itu jedanya itu 3 detik gitu. Itu 3 detik jedanya ya. Nah ini kedipan unitnya seperti itu. 3/3 detik dia akan nyala gitu. Nah ini kita hitung ya, 1 2 3 1 2 3 kedip, 1 2 3 kedip, 1 2 3 kedip, 1 2 3 kedip. Nah seperti itu ya kedipannya, per 3 detik dia akan berkedip. Nah ini kondisi saat kita rem, dia akan berkedip yang seperti itu kedipannya yang udah kita atur sebelumnya tadi ya, yang udah kita puter-puter sesuai selera. Nah dia akan berkedip seperti itu tadi. Nah ini kondisi dia lagi senja tanpa direm. Nah ini saat direm seperti ini kedipannya. Seperti itu, kita tes dulu ya sebelum kita rapiin.
Nah lanjut setelah kita tes tadi berfungsi normal, sekarang kita rapikan lagi perkabelannya. Nah ini udah gue pasang selang fleksibel ya untuk merapikan. Nah itu ada dua kabel kuning dan hitam yang setelah melalui modul yang akan kita jumper ke lampu 3 mata yang ada di cover atas. Nah ini akan gue jumper ke yang 3 mata. Nah 3 mata yang atas ya, kalau yang tadi yang panjang itu neon, ada dua kabel merah dan hitam, akan gue sambung juga ke kabel merah dan hitam yang sebelum modul tadi ya. Nah itu yang merah kuning kan gue sambung ke 3 mata, 2 strip yang ada di cover atas. Nah itu fungsinya, salah satu fungsinya di situ. Jadi nggak perlu bongkar yang bawah, biar nantinya nggak perlu bongkar stop lamp untuk nambah lampu lagi. Nah itu ada dua kabel hitam dan merah, itu arus normal ya. Nah ini penampakan mata elang yang baru gue beli, yang akan gue pasang di atas nanti, yang menggantikan model mata elang yang model lama ya. Nah itu penampakan mata elang atau eagle eye yang model baru, dia ultrasonic ya, jadi lampunya di depan dan di sisi lingkarannya itu dia ada lampunya, jadi lebih terang sih, jadinya lebih terang. Nah ini penampakan daleman dari instalasi bawaan lampu stop lamp ya. Jadi itu gue lapisin pakai selang fleksibel dan dilapisin lagi pakai isolasi biar rapi, supaya rapi dan proteksi dari gigitan tikus ya naik. Nah itu kabelnya, jadi lebih enak untuk pemasangannya dan enak dilihat gitu. Pas kalau dibuka lagi udah rapi, nggak semeraut gitu ya kan. Rata-rata kan orang pada pasang nggak dirapi. Nah ini penampakannya, sekarang tinggal kita pasang soket warna hitam ke hitam, soket putih ke putih ya. Kemudian lalu kita pasang stop lampnya gitu. Tinggal kita pasang pelan-pelan, disesuaikan supaya nggak patah. Nah ini setelah terpasang dengan benar, dengan rapi, sekarang kita keluarin 4 kabel ya, yang tadi gue jelasin ya sebelumnya. Ada 2 kabel setelah modul kuning hitam dan 2 kabel sebelum modul warna merah dan hitam. Gue ulas lagi, kabel kuning dan kabel hitam itu setelah modul. Itu jadi fungsinya adalah untuk menambah aksesoris ya, kedip, supaya bisa berkedip seperti lampu rem gitu. Nah itu 2 kabel, ada rem kuning dan hitam, dan 2 kabel merah dan hitam. Itu adalah merah hitam itu sebelum modul ya, jadi normal. Selanjutnya kita pasang baut klipnya, baut klip body yang ada di kanan dan di kiri body itu ada masing-masing 2 ya. Caranya adalah kita tarik dulu pin yang ada di tengah, tarik dulu ke atas, terus kemudian kita masukin ya. Kita masukin, setelah sudah terpasang atau sudah masuk, baru kita tekan pin yang di tengah gitu. Tinggal kita tekan aja, jangan sampai melewati batas, tekan agar dia mengunci gitu. Nah gampang lah, pasti udah pada bisa. Nah setelah kita pasang baut klip plastik yang tadi di body, lanjut lagi sekarang kita pasang lampu mata elang ya, atau eagle eye nya kita pasang lampu mata elang ini. Nah ini mata elang gue beli juga online dengan harga kisaran 15 ribuan ya. Banyak sih pilihannya, macam-macam, dari yang 15, ada yang 20, macam-macam, bisa dipilih aja. Ini sih kalau gue lihat reviewnya sih bagus ya, banyak best seller juga model ini karena dia terang, cahayanya lebih terang dari yang sebelum yang gue pakai tadi di awal. Nah kita pasang dulu, kita tinggal dibaut aja
Kalau bisa ditambahin ring ya, ring kecil supaya dia nggak ngelos dari baut skrup bawahnya itu ngelos soalnya kalau nggak ditambahin ring. Jadi tambahin ring lagi untuk dia supaya dudukannya pas ngunci si lampu mata elang atau eagle eye tersebut. Tinggal disesuaikan aja, jangan terlalu kencang supaya nggak patah ya kan saat dikencengin. Ya, tinggal dibaut ya, kemudian digunakan obeng plus, tinggal dikencengin, disesuaikan arahnya, dipasin. Nah, dipasin arahnya supaya pas. Kalau bisa sih nah, tuh udah pas, kalau sudah pas arahnya tinggal dikencengin bautnya. Lanjut ya, setelah kita pasang tadi mata elang, sekarang kita sambung kabel-kabelannya. Nah, ini kabel-kabelannya tuh ada merah, kuning, hitam. Nah, ini sekarang yang kita coba dulu ya, lampu mata elang yang baru kita pasang itu, mata elang atau eagle eye yang warna biru itu, yang dua biji itu kita tes dulu ke kabel warna hitam dan merah yang tadi gue jelasin di awal. Itu kabel yang sebelum modul ya, jadi itu harus normal untuk lampu rem. Jadi saat direm dia akan fungsi, akan nyala. Nah, untuk nyalanya seperti apa nanti kita lihat, kita saksikan di video ini ya. Bisa dilihat cara kedipannya itu kayak gimana, strobonya gimana. Keren sih, kalau lumayan lah untuk harga 15.000. Mata elangnya ini cukup terang. Nah, itu tinggal sambung aja, cuma 2 kabel. Keluaran dari mata elang itu cuma 2 kabel, positif negatif. Positifnya kita ambil arus rem, negatifnya juga kita ambil dari arus rem. Nah, itu kita tinggal sambung aja, 2 kabel aja, gampang, nggak ribet. Ya, kita tes dulu ya untuk lampu mata elangnya ini. Kita sambung dulu, pastiin dia aman, jangan sampai bersentuhan antara positif dan negatif kabel merah dan kabel hitam supaya nggak konslet. Nah, itu kabel biru itu adalah kabel perpanjangan, itu buat gue sambung ke gue cover tadi yang neon panjang. Jadi untuk lampu neon panjang itu gue sambung kabel warna biru itu. Kabel warna biru itu akan gue sambung ke kabel warna kuning. Kabel warna kuning dari keluaran modul ya. Jadi yang sudah melalui modul yang akan berkedip juga. Nah, tuh kabel warna biru gue sambung ke kabel warna kuning. Kabel warna biru itu adalah, sekali lagi gue ulang, kalau kabel biru itu adalah untuk lampu LED yang 3 mata tadi itu, yang di dalam cover warna merah yang ada 2 strip. Jadi dia akan ikut kedip juga bareng seperti lampu remnya. Itu disambung aja ya untuk positif negatifnya ke kabel kuning dan kabel merah. Kabel kuning untuk biru, hitam ke hitam. Itu disambung untuk mengaktifkan blitz pesawatnya. Nah, ini salah satu fungsi atau kelebihannya di situ. Jadi ketika akan nambah lampu variasi LED lainnya, jadi kita tinggal
sambung di 4 kabel itu, tinggal yang mau melalui modul atau yang sebelum modul. Jadi nggak perlu bongkar stop lamp lagi untuk kedepannya. Jadi lebih ringkes dan lebih mempermudah pemasangan untuk selanjutnya. Nah itu kita pasang itu ya selongsong bakar headshrink. Setelah kita sambung, kita amanin menggunakan selongsong bakar ukurannya sekitar 2 atau 3 milian supaya lebih rapih dan lebih aman. Nah ini udah tersambung untuk kabel warna biru dan merah. Sekali lagi gue ulang, kabel biru itu untuk lampu LED 3 mata 2 strip yang ada di dalam cover warna merah itu ya, cover warna merah yang di atas lampu rem, agar dia berfungsi kedip juga lampu senja saat motornya jalan ya. Itu kadang kan kabel yang dari keluaran modul tadi ya warna kuningnya hitam. Nah itu tinggal sambung aja. Setelah kita sambung, kita selongsong bakar atau diisolasi. Kalau yang nggak ada selongsong bakar bisa diisolasi untuk aman ya, jangan sampai nggak ditutup karena bila bersentuhan nanti bisa konslet, bisa bahaya ya. Nah biar aman kita kasih selongsong bakar atau isolasi. Kalau nggak ada selongsong bakar disesuaikan aja, nggak wajib selongsong bakar itu, nggak wajib, tapi hanya biar mempermudah aja sih kalau pakai selongsong bakar itu kan ya. Nah, kalau sudah terpasang seperti itu, selanjutnya kita sambung untuk kabel ini ya, untuk yang mata lang. Yang mata lang itu kita sambung ke kabel warna merah yang sebelum modul yang tadi gue jelasin. Jadi dia berfungsi, mata lang itu berfungsi atau dia akan nyala kalau kita hanya rem. Jadi dia tidak mengikuti lampu modul blitz pesawat atau blitz genitnya, lampu modul genitnya itu. Jadi dia hanya gue fungsiin ketika gue rem dia akan nyala. Karena sebelumnya gue tes, tadinya gue pengen ikut ke modul kabel warna kuning, tapi berhubung dia sudah strobo jadi ngaco kalau misalkan dia ngikut di lampu blitz pesawatnya itu. Jadi baiknya sih dipasang di arus normal aja, arus rem yang sebelum melalui modul. Nah itu pemasangannya gampang, cuma 2 kabel aja dari mata lang itu, hanya positif dan negatif. Kita sambung ke kabel warna merah dan kabel warna hitam yang tadi kita disaksikan gue jumper supaya mempermudah pemasangan selanjutnya gitu, karena gue masih akan masang lampu lainnya, jadi biar gampang. Jadi tinggal copot behel, tinggal tarik kabel itu, tinggal pasang, jadi nggak perlu bongkar stop lamp lagi. Nah setelah sudah kita sambung semua, sudah rapi, kita masukin ini ya, kita pasangin selang fleksibel supaya rapi seperti yang tadi di dalam. Biar rapi perkabelannya, biar nggak semeraut, pasangin ini. Nah ini ukuran untuk 2 kabel kecil ini gue pakai ukuran yang 5 mili ya. Bisa dibeli di toko atau online, itu murah, 1 meter kisaran 2000-an, 2000 perak untuk 1 meternya. Nah itu kita pasang, gunanya ya salah satu untuk memperrapih perkabelan dan melindungi dari gigitan tikus. Tahu sendiri kan, tikus pada kadang-kadang suka naik ke dalam tanpa taunya putus kabel ya kan. Nah kalau kita pakai selang fleksibel plastik itu, setidaknya sedikit memproteksi atau melindungi kabel lah, walaupun dia bisa juga digigit, tapi tidaknya tikus nggak langsung gigit kabel tapi menggigit
selang fleksibelnya dulu gitu. Selama ini sih kalau gue pakein ini sih gue aman ya dari gigitan tikus, karena gue pakai selang fleksibel ini juga gue pakai di perkabelan ada di mobil ya. Kabelan di mobil itu utamanya itu di dalam kap itu. Nah, suka tikus kan naik tuh kalau kita mau taruh parkir mobil di garasi, apalagi dalam waktu lama gitu ya diam di garasi, tikus akan sering di situ gitu. Kecuali kalau mobilnya sering setiap hari keluar gitu ya, nah mungkin tikus lebih jarang berkunjung ya. Tapi ketika mobil sering parkir di satu tempat, nah tikus akan biasanya jadiin markas tuh dia tuh. Tau-taunya udah pada putus aja kan kabel-kabel yang ada di dalam kap itu. Gue udah pernah kejadian tuh pada digigitin. Nah dari kejadian itulah baru terfikirkan dipasang selang fleksibel ini gitu. Nah ini penampakan setelah kita rapihin, kita sambung, kita masukin selang fleksibel. Nah kayak gini nih tuh, rapi kan. Nah tuh kalau dipasang selang fleksibel tuh kayak gini, enak dilihatnya ya kan, rapi ya kan. Tinggal diselip-selipin aja ke dalam tuh, gampang. Nanti kalau mau masang-masang tambahan lampu lagi juga gampang, tinggal tarik aja gitu ya kan. Nah tuh kalau udah rapi gini kan enak tuh, tinggal dimasukin, selip-selipin. Nah tuh tinggal masukin aja tuh, tinggal selipin kayak gitu. Udah rapi ya kan, enak dilihat ya kan. Untuk masang-masang tambahan lainnya nanti juga gampang, nggak perlu bongkar-bongkar banyak ya kan. Tinggal buka behel, tarik kabel itu ya apa, selang itu tinggal buka, sambung, udah tutup lagi, simple, nggak lama tuh. Nah sekarang kita pasang behel nih. Pasang behel, pasang 4 bautnya tuh ya. 4 bautnya ukuran 12 mili. Bisa gunain kunci ring pas atau pakai kunci T atau kunci Y. Ukurannya 12 mili. Tinggal kencengin aja tuh bautnya. Bautnya tinggal kencenginnya pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng biar nggak susah nanti saat dibukanya. Nah gue kencengin pakai kunci T ya. Kalau ada kunci T itu lebih enak, ngencenginnya gampang, asal aja ngencenginnya, nggak usah kenceng-kenceng, ntar malah susah dibukanya. Yang penting udah berasa kenceng, udah nggak usah kenceng pakai tenaga dalam ya kan. Nah udah pemasangan udah selesai. Sekarang tinggal kita tes ya kayak gimana sih. Nah setelah rapi sekarang kayak gini nih penampakannya tuh, kita lihat ya. Nah itu bleachnya kayak gitu. Nah ini lampu rem nih, lampu rem kalau mata langnya tuh dilihat tuh nyalanya kayak gitu. Setelah kita pasang udah rapi nih, tinggal kita tes apakah udah berfungsi. Nah ini dalam keadaan gelap ya, ini dalam keadaan gelap seperti ini tuh kedipannya tuh, kedipan genit ya kan. Ini modul lagi kekinian nih ya kan. Nah itu lampu mata lang atau eagle eye-nya saat direm akan nyala seperti itu, kedip kanan kiri, kedip 2, terus terang redup. Dia akan berulang seperti itu terus-terusan, tiga jenis ya kedipan untuk mata lang. Strobo kanan kiri, nah tuh terang redup. Oh dua mode, sorry. Strobo kanan kiri sama terang redup. Kedipan lampu blitz pesawat seperti pesawatnya itu jedanya 3 detik ya, jadi dia per 3 detik, nggak bisa di adjustable.
Nah tadi penampilan di rem seperti itu. Nah sekarang kita tes ya di luar nih, di jalan raya seperti apa penampakan kedipannya, kedipan blitz pesawatnya dan kedipan strobo atau kedip cepatnya saat direm. Nah kita tes, nah seperti itu yang sudah kita pasang tadi, kedipan lampu rem dan kedipan birunya yang di cover atasnya itu dia ikut kedip juga bareng. Dan disitu ada lampu kolong. Nah lampu kolong nanti akan gua review juga di video lainnya, bisa lo semua cek di video gue lainnya nanti. Setelah video ini gua upload, akan gua upload cara pasang LED kolong. Disitu LED kolong dan LED di cover radiator. Nah yuk kita tes deh tuh, seperti itu tuh kedipannya tuh, kedipan blitz pesawatnya per 3 detik, dan saat direm dia akan berkedip cepat atau kedipan seperti strobo. Kita tes jalannya, kita tes kedipannya saat malam biar bisa dilihat kedipannya seperti apa. Nah tuh bisa dilihat lampu kedipan di cover radiator. Nah itu nanti cara pasangnya gimana atau menggunakan lampu apa bisa dilihat, disimak di video gue lainnya ya, bisa dilihat, dicek. Yuk sekarang kita lihat lagi kedipan blitz pesawatnya dan kedipan lampu rem. Nah seperti itu, lampu kedipan rem dan lampu senjanya blitz pesawatnya, nah, lampu kolongnya seperti itu, lampu kolongnya. Oke, terima kasih yang udah nonton video gue sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, and share bila bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.